untuk kita semua. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya meskipun dalam keadaan daring. Dan kalau sekarang ini teman-teman untuk adik-adik ini untuk kuliah masih daring semua ya? Gimana Mbak Mel? Masih Iya, daring Pak. semua ya? Masih, Pak. Oh masih. Karena ada beberapa kampus yang sudah menerapkan tatap muka ya. Ya memang untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan memang beberapa dunia pendidikan PSD, SMP maupun SMA termasuk juga perguruan tinggi masih menerapkan dengan daring ya. Gimana dengan daring ini bisa maksimal nggak belajarnya? Ada yang bisa komentar? Silakan, ada yang bisa kasih komentar nggak? Kalau disuruh milih perkuliahan secara daring atau perkuliahan secara luring? Ya ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kalau daring bisa nyambi tiduran, bisa nyambi makan gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, ini angkatan 9 ya, program pendidikan profesi apoteker. Perkenalkan nama saya Sulianto, saya selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, di mana Lokapom di Kabupaten Banyumas ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang dibentuk tahun 2018 dengan pengawasan 4 kabupaten. Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Mungkin bisa saya share screen-nya ya. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Terlihat ya? Oke. Ini saya diberi tugas untuk menyampaikan 2 materi. Yang pertama adalah visi misi Badan POM dan kedua adalah peran serta Badan POM dalam hal pengawasan obat makanan. Ya nanti kita bagi 2 sesi ya. Hari ini nanti sampai jam 10.40 kalau tidak salah jadwalnya ya. Nanti kita bagi 2 sesi ini. Yang pertama akan saya sampaikan visi misi dan tugas fungsi Badan POM di mana juga semua instansi, kementerian maupun lembaga itu mesti ada susunan organisasi. Nah, Badan POM ini merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Secara struktur, Badan POM mempunyai seorang pimpinan, Kepala Badan Pengawas Obat Makanan yang berkedudukan di Jakarta, di Badan POM. Nah, di bawahnya ada eselon 1, yaitu beberapa deputi dan juga irtama serta sekretaris utama. Jadi di bawah Kepala Badan POM ada inspektur utama. Inspektur utama membawahi 2 inspektorat, inspektur 1 dan inspektur 2. Kemudian sekretaris utama membawahi beberapa biro dan pusat. Kemudian deputi bidang pengawasan obat dan napsa, itu biasa kami sebut dengan deputi 1. Ya, di bawahnya juga ada beberapa direktorat. Kemudian deputi 2 atau deputi bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Itu juga ada beberapa direktorat. Kemudian ada deputi 3, deputi bidang pengawasan pangan olahan. Di bawahnya juga ada beberapa direktorat. Kemudian deputi bidang kewaspadaan dan penindakan atau deputi 4. Nah ini deputi baru, jadi dibentuk sekitar tahun 2018. Ya, dulu hanya ada 3 deputi 1, 2, dan 3. Penindakan dulu berupa pusat, jadi dipimpin oleh kepala pusat penyidikan, tapi eselon 2. Nah,
tahun 2018 ini sudah dibentuk lagi menjadi Diputi. Nah, di bawahnya ada direktorat-direktorat. Kemudian selain itu, struktur yang ada di daerah itu ada namanya Balai POM, Balai Besar POM yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Ada 33. Satu yang belum di Kaltara ya. Kaltara itu belum ada Balai POM-nya. Itu provinsi yang belum ada. Yang lainnya ada balai atau balai besar. Sejumlah 33 balai maupun balai besar. Nah, kemudian tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus 2018, itu dibentuk 40 Lokapom yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini kedudukannya ada di kabupaten kota. Ya, termasuk juga di Jawa Tengah ini ada 2 Lokapom, yaitu Lokapom Banyumas dan Lokapom Surakarta. Nah, Lokapom Banyumas itu membawahi 4 kabupaten, kemudian Lokapom Surakarta itu membawahi 5 kabupaten kota. Ya. Nah, secara struktur bahwa diklasifikasikan UPT Badan POM yang terdiri dari Balai Besar POM, Balai POM, dan Lokapom, itu kalau dihitung jumlahnya, Balai Besar POM itu ada 21 UPT ya di beberapa provinsi. Kemudian Balai POM itu 12. Sehingga jumlahnya Balai Besar POM dan Balai POM itu ada 33 UPT yang berkedudukan di semuanya ada di provinsi dengan pengawasan satu provinsi. Nah, setelah adanya Lokapom, Loka Pengawas Obat Makanan yang ada di kabupaten, maka pengawasan beberapa balai yang ada lokanya itu dikurangi. Jadi seperti di Jawa Tengah, ini jumlah kabupaten kotanya kan ada 35. Ya, dulu diampu atau dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Semarang. Itu 35 kabupaten kota. Nah, setelah dibentuk Lokapom, yang pertama di Banyumas dengan pengawasan catchment areanya adalah 4 kabupaten, kemudian yang di Surakarta itu 5 kabupaten kota, maka sudah ada 9 ya. Nah, pengawasan Balai Besar POM di Semarang dari 35 kabupaten kota dikurangi 9. Jadi sekarang mereka hanya mengawasi 26 kabupaten kota. Nah, kemudian dari pembagian Balai POM sendiri dibagi 2, yaitu tipe A dan juga tipe B. Ya. Nah, pola koordinasi itu bahwa dari Kepala Badan POM itu membawahi termasuk juga Balai Besar POM dan Lokapom. Jadi secara struktur, secara koordinasi, itu Lokapom tidak di bawah Balai POM. Ya, Lokapom langsung di bawah Kepala Badan dengan dikoordinir oleh balai induknya. Jadi seperti Lokapom di Banyumas ini dikoordinir oleh Balai Besar POM di Semarang. Tapi secara koordinasi pelaporan dan sebagainya, Lokapom Banyumas langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Mohon maaf sebentar. Apa? Nanti tinggal dulu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk visi misi ya seperti semua instansi itu pasti punya visi dan misi. Nah, Badan POM visinya adalah obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya ada 4. Pertama adalah membangun SDM unggul ya terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ya, jadi kami selalu mengembangkan diri dengan cara bimtek, kemudian berkoordinasi dengan lintas sektor supaya SDM-nya selalu berkembang, mempunyai kompetensi,
agar pengawasan obat makanan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Jadi salah satu tugas Badan POM adalah untuk melakukan pengawalan atau mendukung kepada UMKM untuk bisa berkembang. Ya, salah satunya kita mendampingi mereka untuk pengajuan izin dan sebagainya, termasuk juga untuk menerapkan cara-cara produksi obat maupun makanan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Jadi salah satu tugas penting Badan POM adalah selain memberikan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan dalam rangka untuk perizinan dan sebagainya, Badan POM juga punya unit atau punya tugas untuk melakukan pengawasan. Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah apalah Badan POM tugasnya apa, yaitu mengawasi salah satunya melakukan pengawasan ke apotek, ya, ke rumah sakit, ke toko-toko dan sebagainya. Selain itu juga Badan POM juga bisa melakukan penindakan kejahatan obat dan makanan. Jadi kami punya PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil, di mana tugasnya adalah mengawal kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran berat yang sudah melanggar undang-undang, maka bisa dijerat dengan pasal undang-undang dan dikawal hingga sampai ke pengadilan. Ya, jadi kami punya penyidik-penyidik seperti polisi lah begitu. Cuman kami khusus mengenai kejahatan obat dan makanan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Ya, kami tentunya selalu berusaha untuk membentuk pemerintahan yang bersih, ya, good governance, supaya pengawasan obat makanan itu lebih efektif. Karena di kami itu sangat rawan sekali, jadi kami hubungannya dengan para pelaku usaha, dengan orang-orang berduit lah begitu ya, yang dimana kalau misalnya ada pelanggaran, bisa juga mereka melakukan pendekatan, Pak damai aja lah Pak. Nah itu sering kami menerima tantangan seperti itu. Tapi kami sudah berkomitmen ke seluruh pegawai bahwa kita harus mempunyai integritas yang tinggi agar pengawasan obat dan makanan lebih efektif. Nah, tujuan dari Badan POM dibentuk Badan POM adalah meningkatnya jaminan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat, bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Daya saing obat dan makanan di pasar lokal maupun global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Ya, seperti juga beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kita memberikan EUA, jadi Emergency Use Authorization, mengeluarkan izin vaksin dalam keadaan darurat. Ya, kita harus betul-betul melihat, betul-betul meneliti bahwa vaksin yang kita berikan izin itu adalah vaksin yang aman, ya, bermanfaat dan bermutu. Kalau tidak aman, ya, tidak bermanfaat dan tidak bermutu, ya tentunya tidak akan diberikan izin. Mungkin akan ditunda untuk dilakukan perbaikan dan sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain, pada saat vaksin itu sudah beredar, itu artinya bahwa vaksin itu sudah dijamin keamanannya. Jadi adik-adik yang mungkin takut divaksin, saya nggak tahu ini sudah pada divaksin belum ya adik-adik yang mahasiswa-mahasiswa ini, ya. Jangan takut divaksin karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita, ikhtiar negara untuk mengurangi atau menghilangkan ya COVID-19 ini. Jadi
kami selalu mendorong kepada masyarakat vaksin, lakukan vaksin. Ya, kami pelayan masyarakat itu sudah. Jadi untuk pemerintah ya, terutama di kesehatan itu semua sudah divaksin dan beberapa instansi pemerintah juga sudah. Bahkan kemarin yang lansia juga sudah, nanti akan diteruskan ke seluruh masyarakat. Nah, kadang-kadang ada beberapa hoax yang nakut-nakuti, yang tidak percaya dengan vaksin. Saya katakan, marilah kita yakinkan diri bahwa vaksin itu aman. Kenapa? Sudah dikeluarkan izinnya oleh Badan POM. Jadi Badan POM itu memberikan izin itu tidak serta-merta, ya. Ada tim yang dari berbagai ahli untuk menilai apakah ini memang layak atau ini memang aman untuk masyarakat. Setelah dilakukan penelitian dan sebagainya, aman, baru dikeluarkan izinnya. Jadi tidak sembarang Badan POM mengeluarkan izin terhadap suatu produk obat dan makanan. Nah, tugas Badan POM berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, bahwa pertama, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasti ya. Jadi kan namanya Badan POM, pengawas obat dan makanan, tugasnya adalah melakukan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, kemudian di PP tersebut dikatakan obat dan makanan yang di sini yang dimaksud adalah terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Jadi kalau saya bicara melakukan pengawasan obat dan makanan, artinya adalah bukan hanya obat tok, makanan tok, itu enggak. Ya. Di dalamnya adalah termasuk obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, dan sebagainya. Termasuk obat tradisional, kosmetik, itu juga merupakan domain atau merupakan objek yang dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Ya. Kemudian berdasarkan pasal 3 ya Perbepom nomor 12 tahun 2018, unit pelaksana teknis Badan POM yang tadi ya, ada Balai POM, ada Balai Besar POM, ada Lokapom, itu namanya unit pelaksana teknis yang ada di daerah, itu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsi dari Badan POM. Ya. Ini saya ambil beberapa karena fungsinya banyak. Antara lain adalah pertama, sesuai dengan pasal 2, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pengawasan sebelum beredar ya, dan selama beredar. Nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya ya. Yang pre-market dan post-market gitu ya. Kemudian koordinasi pelaksanaan pengawasan obat makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi dalam hal pengawasan ini kami tidak berjalan sendiri. Ya, seperti juga adik-adik tahu bahwa mungkin di beberapa mass media ya diinformasikan pengawasan menjelang pengawasan pangan menjelang Idul Fitri ya, selama Ramadan. Nah, itu kan yang turun di lapangan kan bukan hanya Badan POM. Ya, kami bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Ya, berkoordinasi untuk melakukan pengawasan bersama-sama. Kemudian juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya. Jadi kami selain melakukan pengawasan juga memberikan bimtek, sosialisasi kepada pelaku usaha, kepada masyarakat, ya, kepada juga instansi pemerintah terkait. Ya. Kami juga melakukan KIE kepada mereka agar pengawasan obat makanan yang diawasi bareng-bareng ini dapat berjalan secara maksimal.
Kemudian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi selain pengawasan, kami punya tim pengawas, ya. Kami juga punya tim penyidik. Ya, tugasnya adalah melakukan penindakan perkara obat makanan yang nanti kita kawal sampai ke pengadilan, ya. Jadi tugasnya kami juga punya intelijen untuk melakukan intelijen terhadap peredaran obat makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kami juga mempunyai penyidik-penyidik, jadi PPNS. Kemudian selanjutnya adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM. Nah, jadi di Badan POM juga punya unit biro-biro ya, seperti biro umum, biro SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Kemudian di pasal 4, Peraturan Badan POM nomor 12, antara lain adalah fungsi UPT. Kalau yang tadi adalah fungsi Badan POM ya, secara menyeluruh, ini fungsi UPT, lebih ke khusus ke unit pelaksana teknis. Sama, melakukan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, tentunya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan sarana, fasilitas produksi dan distribusi obat makanan, juga sarana pelayanan kefarmasian. Jadi kami melakukan pengawasan seluruh kepada produksi, ya produksi obat, makanan, produksi obat tradisional, produksi kosmetik, ya. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap distribusinya, misalnya di toko, di swalayan, di pasar-pasar tradisional, juga di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, apotek, apalagi klinik dan sebagainya. Termasuk klinik kecantikan juga kami lakukan pengawasan ya terhadap produk yang dipakai, yang digunakan. Kemudian pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan. Nah, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengajukan registrasi, mengajukan izin untuk produknya, nanti bisa melalui UPT ya. Jadi sekarang ini masyarakat di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap itu sekarang tidak harus ke Semarang untuk mengurus perizinan, bisa melalui di Lokapom Banyumas. Kemudian juga pelaksanaan sampling dan pengujian. Jadi selain kami melakukan pengawasan sarana, kami juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar ya dengan cara sampling. Ya, kami beli karena kami punya dana dari pemerintah untuk melakukan pembelian. Jadi bukan mengambil ya, melakukan pembelian, kita sebut dengan sampling dan kami uji. Nah, kita akan melihat kesesuaian produk itu apakah masih memenuhi syarat pada saat dia diajukan izin atau sudah tidak memenuhi syarat. Ya mungkin ada pelaku usaha yang nakal menambahi bahan-bahan berbahaya di produknya sehingga tidak memenuhi syarat, sampling dan pengujian. Kemudian pelaksanaan intelijen dan penyidikan. Ya, kami punya tim intelijen dan juga penyidikan yang dilatih oleh baik oleh TNI maupun Polri ya, kami dilatih untuk bisa menjadi intelijen dan juga sebagai penyidik. Kemudian pengolahan komunikasi informasi, edukasi, pengaduan masyarakat ya. Kami juga punya tim namanya Infokom. Ya, informasi dan komunikasi itu menerima aduan-aduan masyarakat dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya mengenai obat dan makanan. Kemudian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan obat makanan. Ya, kami berkoordinasi dengan lintas sektor terkait karena kita tahu bahwa pengawasan obat makanan itu tidak bisa dilakukan oleh satu instansi. Ya, harus berbareng-bareng, harus bekerjasama. Nah, kami selalu berkoordinasi, terutama dengan Dinas Kesehatan, dengan Disperindak, dengan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, ya, itu kami selalu berkoordinasi. Termasuk juga Pemda, dalam hal perizinan, OSS, dan sebagainya kami selalu berkoordinasi. Kemudian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau saya bicara masalah obat dan makanan, di situ artinya adalah
bahwa yang dimaksud adalah obat itu sendiri, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat aktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, inilah objek yang dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Ya, jadi hampir semua produk ya yang selalu kita konsumsi ya. Nah, mungkin agak ada sedikit perbedaan di sini di pangan olahan. Jadi pangan itu kan banyak, ada pangan segar, ada pangan siap saji, ada pangan olahan berkemas dan sebagainya ya. Nah, itu enggak semua dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Jadi kalau misalnya pangan segar seperti beras, seperti jagung ya, itu yang melakukan pengawasan adalah dinas terkait. Misalnya Dinas Pertanian gitu ya. Ada ikan, ada daging, itu Dinas Peternakan. Jadi tidak semua dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Nah, kadang-kadang masyarakat ini yang salah kaprah nih. Pokoknya yang pangan, nah Badan POM lah gitu ya. Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan mereka. Karena sering-seringnya masyarakat itu ngadunya kalau ada masalah pangan gitu ya, mesti ke Badan POM gitu. Nah, kami tidak bisa menolak juga. Kami juga tidak bisa melemparkan, nah ini bukan tugas saya, tidak. Kami akan selalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Meskipun pangan-pangan segar ya. Kemudian juga pangan siap saji di restoran dan sebagainya ya. Itu yang melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan. Ya, mestinya mereka. Tetapi kami pun juga bisa masuk ke sana. Kalau misalnya mereka menggunakan bahan-bahan berbahaya misalnya. Itu Badan POM juga bisa masuk. Nah, Badan POM itu lebih fokus melakukan pengawasan di pangan olahan yang dikemas. Ya, pangan olahan yang dikemas. Jadi seperti terlihat di gambar itu ya, ada susu yang sudah dalam botol, kemudian roti-roti dan sebagainya. Itu masuk di dalam pengawasan Badan POM. Nah, pangan olahan berkemas pun ada dua. Satu adalah home industry, ya industri rumah tangga. Yang satunya yang bukan industri rumah tangga. Nah, untuk industri rumah tangga itu izinnya diberikan oleh pemerintah daerah setempat tingkat 2. Jadi kalau di Banyumas ya nanti izinnya diberikan oleh DPM PTSP ya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk yang industri bukan industri rumah tangga ya seperti daging, seperti olahan susu olahan dan sebagainya itu Badan POM. Nah, pembedaannya apa? Ada daftarnya sebenarnya, ada daftar mana yang masuk pangan industri rumah tangga, maka mana yang tidak. Tapi secara garis besar, kenapa kok dibagi dua itu adalah mengenai risiko. Kalau pangan industri rumah tangga itu biasanya risikonya rendah, ya, low risk lah begitu. Nah, kalau yang sedang maupun tinggi, nah itu masuk nanti domainnya pengawasannya, izinnya ada di Badan POM. Nah, itu pembedaannya. Nah, kewenangan Badan POM pertama adalah menerbitkan izin edar produk ya dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, juga melakukan pengujian obat dan makanan. Ya, jadi banyak tugas Badan POM tuh. Pertama, memberikan izin edar terhadap produk yang beredar. Ya, makanan, obat, kosmetik, obat tradisional. Dan kami punya database. Jadi silakan nanti masyarakat bisa mengakses produk-produk yang sudah terdaftar di Badan POM, itu bisa diakses melalui aplikasi namanya Cek BPOM. Dan itu sudah ada di Google Play ya, Google Store. Silakan bisa di-download, namanya Cek BPOM. Setelah di-download, nanti bisa dicek aja. Misalnya kita beli minuman, mohon maaf, misalnya Aqua lah begitu ya. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Aqua, dilihat ada nomornya, MD berapa, ya. Ditulis di situ, dicek Cek BPOM tadi aplikasi. Kemudian enter, kalau itu keluar datanya itu sudah terdaftar. Nah, kalau tidak, ada dua kemungkinan. Mungkin ngeceknya nggak pas, karena ngeceknya bisa berdasarkan nomor, bisa berdasarkan nama produk, bisa berdasarkan pabriknya. Kalau nggak keluar, nanti coba dicek berdasarkan namanya. Ya. Kalau nggak, coba alamat pabriknya, apa nama pabriknya. Nah, kalau nggak keluar, bisa juga kemungkinan belum terdaftar. Nah, silakan nanti masyarakat bisa melaporkan kepada Badan POM. Bisa ke Lokapom, bisa ke Balai POM, bisa ke Badan POM pusat ya.
Kami ada juga call center-nya di sana. Kemudian yang kedua melakukan intelijen dan penyidikan ya. Tadi jadi selain memberikan izin edar, memberikan sertifikat, kemudian melakukan pengujian, melakukan pengawasan, termasuk juga melakukan penyidikan ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sanksi administrasi. Ya, selain kita bisa melakukan proses penyidikan, kita juga bisa memberikan sanksi administrasi. Misalnya kepada apotek nih. Apotek yang jual obat tanpa resep misalnya begitu ya. Itu bisa diberikan sanksi administrasi. Menjual obat dalam jumlah besar kepada orang misalnya atau kepada mantri misalnya gitu, nah, itu bisa diberi sanksi administrasi. Ya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum, nah, bisa dilakukan proses penyidikan gitu ya. Nah budaya organisasi di Badan POM ya, kami punya julukan namanya pikir ya, profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, inovatif dan responsif atau cepat tanggap. Jadi kami berusaha untuk bekerja secara profesional ya dan objektif sehingga kalau di kami ya perlu juga adik-adik ketahui kalau misalnya nanti ya adik-adik apoteker ini bisa kerja di Badan POM gitu ya. Pengen nggak kerja di Badan POM? Ya, pengen ya. Nah, kerja di Badan POM, maka di aturan kami tidak boleh bekerja di lain tempat yang menjadi area pengawasannya. Ya. Jadi kami seluruh karyawan yang ada di Badan POM seluruh Indonesia, ya kan kami macam-macam tuh. Kebanyakan kan apoteker, ya ada juga yang sarjana hukum seperti saya dan sebagainya. Nah, apoteker ini kan biasanya selain kerja di instansi juga dia kerja di katakanlah di apotek gitu ya. Nah, di kami tidak boleh. Ya. Kenapa? Salah satunya untuk menjaga profesional. Jadi kalau kami ditemukan itu nanti bisa kena hukuman disiplin. Jadi kalau sudah kerja di Badan POM tidak boleh bekerja di apotek, tidak boleh bekerja di klinik, tidak boleh membuka usaha yang ada hubungannya dengan pengawasan obat dan makanan. Ya. Kalau keluarganya gimana? Misalnya suaminya atau anaknya, ya boleh, tapi harus buat surat pernyataan. Itu nanti disampaikan ke inspektorat. Nah, begitu beratnya di kami. Jadi ini untuk menjaga profesionalisme kami agar tidak terjadi konflik kepentingan gitu ya. Kemudian integritas, ya. Integritas, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. Ya. Di kami, apalagi penyidik ya, seperti saya ini, saya kan termasuk juga PPNS. Dulu sebelum di Banyumas ini saya sebagai koordinir di Balai POM Jogja, ya, mengkoordinir PPNS yang ada di sana untuk melakukan penanganan tindak pidana. Ya. Nah, itu banyak sekali godaannya. Jadi nanti kalau ada tersangka yang kita tangkap gitu ya, itu kadang-kadang dia datang ke rumah, bawa segempok uang dan sebagainya. Itu kan wah sangat menggiurkan. Ya kalau kita tidak kuat, mungkin bisa terpleset. Kita harus menjaga semuanya ya, supaya kita bisa profesional, maka hal seperti itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kejadian. Jadi tidak pernah saya menerima uang sogokan lah begitu ya untuk meluluskan atau menghentikan perkara dan sebagainya. Ya. Kemudian kredibilitas ya dapat dipercaya. Tentunya kita berusaha untuk supaya kita selalu dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat. Ya. Jadi seperti kemarin kita memberikan izin meskipun dalam keadaan darurat ya izin vaksin. Nah, betul-betul ini kita usahakan agar dipercaya oleh masyarakat. Apa percayanya? Produk ini aman. Nah, gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa yang masih belum. Nah, ini kita berusaha untuk supaya masyarakat itu aman gitu. Ya. Itu salah satunya yang kita lakukan. Kemudian kerjasama tim. Ya. Tentunya kami di semua instansi melakukan kerjasama tim karena
kami kalau tidak bekerja dengan tim, dengan cara kerja tim, nggak bisa jalan. Ya, misalnya kita melakukan pengawasan, sampling misalnya gitu ya. Ada si A melakukan sampling di lapangan, beli produk, kemudian dimasukkan di laboratorium. Ya, pasti ada teman yang lain yang mengerjakan. Tidak bisa dia yang melakukan sampling, kemudian dia juga yang melakukan uji laboratorium, nggak bisa. Nah, ini perlu dilakukan kerjasama tim juga. Kemudian inovatif, ya, banyak hal-hal yang sudah kami buat, ya, inovasi seperti tadi. Kita buat cek BPOM, ya, untuk membantu masyarakat bisa melakukan pengawasan produk-produk apa sih yang sudah terdaftar di Badan POM. Nah, itu dengan cara cek BPOM. Ya, kemudian responsif, cepat tanggap. Ya, kita berusaha tiap ada informasi yang masuk, tiap ada laporan yang masuk, segera kita tindak lanjuti. Ya, kita punya sarana-sarana untuk pelaporan secara cepat. Ya, tidak harus datang ke kantor. Ada telepon yang bisa dihubungi, ada media yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Ya. Kemudian prinsip dasar SISPOM, sistem pengawasan obat makanan, yaitu pertama tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat, dan profesional. Jadi kalau tidak dilakukan seperti ini, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang nanti lolos dari jeratan hukum ya. Kemudian tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah. Ya. Jadi kalau kami memberikan suatu punishment, misalnya kepada sarana, sampai ditutup, misalnya begitu ya, itu betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kenapa kok ini ditutup dan sebagainya. Ya, tidak serta-merta, oh ini saya nggak senang dengan ini, saya tutup enggak. Ya, harus ada bukti-bukti. Kemudian lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses, ya, dari bahan baku sampai nanti dikonsumsi oleh user atau masyarakat. Itu kami awasi seluruhnya, ya. Tentunya bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Kemudian berskala nasional atau lintas provinsi dan juga jaringan kerja internasional. Nah, jadi kami punya jaringan juga dengan WHO ya, dengan FDA Amerika dan sebagainya. Ya, dalam rangka untuk terutama dalam penelitian-penelitian ya, Badan POM itu punya jaringan juga ke luar negeri. Termasuk juga yang di daerah di lintas sektor provinsi. Jadi kalau misalnya masyarakat di Kabupaten A misalnya ada masyarakat di Kabupaten Banyumas, bukan di Banyumas, misalnya, ya di Banyumas misalnya gitu ya, menemukan produk nggak memenuhi syarat misalnya gitu. Diproduksi oleh perusahaan yang ada di Kalimantan Timur misalnya gitu. Itu bisa melaporkan, bisa langsung ke Balai POM di Kalimantan Timur atau bisa melaporkan ke Lokapom Banyumas. Nanti kami akan berkoordinasi dengan lintas provinsi tadi. Jadi kami punya cabang di seluruh provinsi di beberapa kabupaten. Kemudian otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum. Nah, jadi kami memang sudah punya PPNS yang punya SCAP ya, dikeluarkan oleh Kemenkumham. Jadi kami legal untuk melakukan proses penyidikan. Kemudian memiliki jaringan laboratorium yang nasional, yang kohesif dan kuat, yang berkolaborasi dengan jaringan global. Ya, jadi laboratorium kami itu sudah apa namanya itu akreditasi, ya sudah akreditasi, ya selalu dicek dan dapat dipercaya untuk mengeluarkan hasil. Kemudian memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk. Ya, jadi kami punya web www.pom.go.id ya, www.pom.go.id. Termasuk juga di situ dalamnya jaringan informasi, termasuk salah satunya adalah produk. Ya, bisa jadi masyarakat bisa lihat produk-produk selain dari dengan aplikasi cek BPOM juga bisa melalui web yang ada di kami. Nah, untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi dilakukan sistem 3 lapis. Ya, jadi pengawasan obat makanan itu tidak bisa dilakukan oleh Badan POM sendiri, tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, nggak bisa. Harus kerjasama. Pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah itu Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindak dan sebagainya kerjasama. Lakukan pengawasan sesuai dengan regulasi yang dikawal. Kemudian pelaku usaha, ya pelaku usaha, pembuat, di produsen di tempat produksi. Itu juga melakukan pengawasan. Dia harus membuat produk-produk yang baik,
produk-produk yang memenuhi syarat, tidak menambahi bahan berbahaya dan sebagainya. Nah, itu juga dilakukan pengawasan oleh mereka. Nah, yang terakhir adalah pengawasan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan hanya pokoknya ada produk dia konsumsi, jangan gitu. Dia juga melakukan pengawasan. Produk yang dia konsumsi itu bagaimana? Mengandung bahan berbahayakah? Misalnya kerupuk yang warnanya merah, merah menyala. Oh, ini mengandung rodamin atau tidak? Nah, itu bisa melakukan pengawasan. Kemudian apakah ini sudah terdaftar atau belum? Nah, dengan melakukan pengawasan dicek BPOM ya. Nah, jadi gitu. Untuk ngecek rodamin gimana sih caranya? Sebenarnya gampang, masyarakat bisa. Beli aja itu senter UV yang biasa untuk uang itu ya. Itu coba disorotkan di produk yang warnanya merah menyala. Nanti kalau itu mengandung rodamin B, itu warnanya akan menyala. Dicoba saja. Ya, kalau beli kerupuk yang merah-merah yang biasanya kerupuk Seroto ya, di sini terkenal. Itu warnanya kan biasanya ada merahnya, ya, ada semburat merah, ada atau bahkan ada yang warnanya merah full. Ya. Coba beli tadi lampu UV yang biasa untuk senter uang gitu ya. Nah, itu coba disorotkan di produk itu. Kalau itu mengandung rodamin B, itu warnanya merah. Nah, itu salah satu cara-cara pengawasan oleh masyarakat. Termasuk juga kalau masyarakat menemukan produk-produk yang agak mencurigakan, silakan nanti bisa lapor ke Badan POM, bisa lapor ke Lokapom Banyumas ya. Nah, itu salah satu bentuk pengawasan oleh masyarakat. Nah, ini ya lingkup pengawasan sistem pengawasan obat makanan kami seluruh Indonesia ya, berpusat di Jakarta dan beberapa provinsi itu sudah punya balai POM maupun balai besar POM, dan ada beberapa kabupaten yang sudah ada Lokapomnya. Ya, ini bentuk pengawasan seluruh Indonesia. Oke, jadi ini sesi pertama ya. Ini Lokapom Banyumas, kami berkedudukan ada di Jalan Gunung Singgalang, dekat ya, dekat dengan Unsut ini, di Purwokerto Utara. Ada telepon yang bisa dihubungi, ada email, kemudian ada juga Twitter, Facebook, kemudian Instagram, nanti bisa lihat, di-follow lah. Banyak sekali informasi yang selalu kami sharekan di sosmed tersebut. Demikian untuk sesi pertama. Kita lanjut dengan pertanyaan atau lanjut langsung seksi kedua. Mbak Amel gimana Mbak? Atau mungkin dari adik-adik ada yang mau menanyakan dari presentasi yang saya sampaikan tadi, silakan. Sebelum kita menginjak ke sesi yang kedua. Saya kadang-kadang kalau tanya, siapa yang sudah jelas, nggak ada yang ngacung. Kemudian siapa yang belum jelas, nggak ada juga yang ngacung gitu. Bapak, saya izin Ya. bertanya untuk Oh ya, Balai POM. silakan. Tadi ada tipe A dan tipe B, itu perbedaannya apa ya Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya itu hanya pembedaan di strukturnya. Pembedaan di strukturnya. Jadi tipe A kalau yang dulu ya, tapi sekarang sudah dirombak ya, ini apakah masih berlaku atau tidak ya. Tapi ini untuk aturan tipe A, tipe B masih ada, belum dicabut. Untuk tipe A itu berdasarkan struktur. Ini pembedaannya hanya berdasarkan struktur organisasi, Mbak. Jadi kalau tipe A itu ada kepala balai, kemudian di bawahnya nanti ada kepala bidang. Kepala bidang itu pertama adalah kepala bidang pemeriksaan, kemudian kepala bidang penindakan, kemudian kepala bidang infokom, kemudian kepala bidang pengujian. Nah, itu untuk tipe A. Nah, ini yang membedakan di pengujian tadi. Jadi di pengujian, kalau tipe A, kepala bidangnya itu membawai 2 kasih. Kepala seksi pengujian kimia, yang kedua adalah kepala seksi pengujian mikrobiologi. Itu tipe A. Nah, kalau tipe B, itu tidak ada seksi. Jadi bidangnya langsung kepala bidang pengujian kimia, kemudian ada juga kepala bidang pengujian mikrobiologi. Jadi lebih ke
struktur juga, struktur aja sih, struktur. Nah, sekarang dengan adanya apa ya, perampingan struktur, maka yang kepala seksi, kepala bidang itu sekarang sudah tidak ada di Badan POM. Di seluruh unit juga tidak ada, ya. Yang ada hanya kepala, yang strukturnya ya, strukturalnya kepala, kemudian kepala kabak TU, kepala bagian TU. Nah, kemudian di bawahnya fungsional, termasuk yang kepala bidang pemeriksaan, bidang seksi pengujian dan sebagainya itu semua menjadi fungsional. Nah, mungkin nanti dengan adanya sistem yang baru ini, tipe A, tipe B itu sudah tidak berlaku lagi. Ya begitu. Ada lagi yang lain? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, Mbak Natalia ya. Mengenai aplikasi cek BPOM, itu terkadang Pak, kalau ada produk yang kita mau cek, sudah kita masukkan nama ataupun kita masukkan nomor batch-nya, terkadang tidak tertera Pak, hasilnya tidak ditemukan. Kira-kira yang ingin saya tanyakan itu untuk aplikasi ini sendiri diperbarui atau ditambah jumlah produknya itu setiap kali izin edarnya sudah dikeluarkan atau gimana Pak? Soalnya ada produk yang belum terdaftar Pak, dicek BPOM-nya Pak. Oh ya, ya. Jadi kalau secara aturan mestinya tiap produk keluar itu dimasukkan oleh tim ya. Dan itu sudah diwanti-wanti sekali oleh pimpinan bahwa tiap ada produk yang baru itu dimasukkan, sedangkan produk yang sudah dicabut izinnya itu dikeluarkan. Ya. Nah, memang ada sebagian masyarakat itu mengeluh kadang-kadang kok nggak keluar ini nomornya gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kadang-kadang pelaku usaha itu menuliskan nomor itu geser satu angka. Biasanya kan ada yang pernah kayak gitu. Jadi nomornya itu geser satu angka, jadi nggak keluar, padahal dia sudah terdaftar gitu ya menurut dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah dilihat dari berdasarkan nomor izin edarnya atau berdasarkan namanya, kemudian berdasarkan pabriknya nggak keluar, ya itu juga dua kemungkinan. Satu, memang dia sudah terdaftar tetapi user atau admin itu belum memasukkan datanya, tapi ini sangat persentasenya sangat kecil karena di kami biasanya kalau ada sudah terdaftar dimasukkan datanya. Atau yang kedua memang belum terdaftar, jadi nomornya itu nomor abal-abal. Nah itu sering kejadian, terutama di obat tradisional. Nah jadi hati-hati kalau beli jamu ya, itu nomor yang di situ itu belum tentu itu nomor yang betul gitu. Nah untuk melakukan cek apakah itu betul atau tidak, nanti bisa menindaklanjuti melaporkan ya kepada kami. Nah, kami akan cek database-nya. Ya, itu yang sering kejadian. Jadi terutama di obat tradisional. Terutama di obat tradisional itu mereka sangat pintar untuk membuat nomor TR nomor sekian. Seolah-olah sudah terdaftar, tapi setelah kita cek nggak terdaftar. Sebenarnya untuk melihat obat tradisional ya, khususnya obat tradisional yang tidak terdaftar, meskipun di situ ada nomornya ya, itu gampang kok. Yang pertama adalah dari namanya. Kalau namanya itu mencantumkan penyakit, jadi misalnya jamu pegel linu cap apa, nah itu biasanya hati-hati. Itu kadang-kadang nggak benar tuh. Karena kita biasanya nggak akan memberikan izin terhadap produk yang memakai nama penyakit. Ya, biasanya kita nggak akan berikan. Nah, biasanya itu sangat kelihatan sekali. Bagi kami biasanya sudah, kalau kami sih tim kami sudah biasa melihat, wah ini meskipun nggak lihat nomornya, nggak terdaftar nih. Dan juga nomornya akan kelihatan juga di situ. Kan kalau obat tradisional kalau tidak salah ya, 2 digit depan itu adalah tahun produk, tahun dapatkan izin. Ya, biasanya. Nah, kalau misalnya sekarang ini tahun 2021 ya, mestinya 5 tahun yang lalu itu 2000 berapa? 16 ya. 16. Nah, jadi kalau misalnya Badan POM TR nomor 16 sekian gitu ya, itu mesti kemungkinan terdaftar. Tapi kalau depannya adalah 09 sekian, wah itu mesti
agak diragukan itu. Biasanya memang nomor abal-abal. Itu salah satu trik untuk melihat apakah itu betul atau tidak. Silakan yang lain. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Hmm. Yes. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak, tidak menyalakan kamera soalnya di rumah saya lagi mati listrik. Enggak apa-apa. Mbak Iya, siapa namanya? Dita ya? Iya, Pak, Dita. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, kan kalau kita lihat di ini ya, Pak, toko online atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu tuh banyak kosmetik-kosmetik yang bilangnya itu sedang mengurus izin edar, sedang mengurus BPOM dan lain-lain. Terus ketika kita ingin mengingatkan, itu biasanya penjual-penjual ini tuh malah marah gitu, Pak. Jadi kayak loh orang ngizin BPOM itu susah, terus waktunya lama dan lain-lain, sehingga saya menjualkan dulu biar ada dana untuk mengurus izinnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, dari BPOM itu apakah ada seperti sosialisasi rutin gitu, Pak, ke masyarakat, lalu untuk penjual kosmetik ilegal gitu itu untuk penindakannya itu menunggu laporan atau emang ada rutinan juga, Pak, dari BPOM-nya sendiri? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Dita. Jadi yang pertanyaan saya jawab ya. Sosial ke masyarakat itu sudah sering kami lakukan ya, baik secara offline maupun secara online. Nah, jadi kalau Mbak Dita lihat medsos Badan POM ya, termasuk juga UPT-UPT-nya, termasuk juga di lewat POM Banyumas itu sering kita lakukan sosialisasi, kita sharekan informasi-informasi ke masyarakat ya, termasuk juga kosmetik ini. Ya. Kemudian kadang-kadang masyarakat atau penjual itu alasannya ngurus BPOM itu sulit, lama gitu ya. Itu alasan klise aja. Karena mungkin saya yakin mereka belum pernah mencoba untuk mengajukan izin. Kalau dia sudah mencoba mengajukan izin, tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi sekarang kami kepengurusan izin pun tidak harus datang ke Jakarta. Ya, apalagi kalau kosmetik ini biasanya lebih ke notifikasi, bukan registrasi. Ya. Notifikasi itu apa? Hanya menginformasikan bahwa saya punya produk. Kemudian nanti dari data-data yang dia punya itu disampaikan ke Badan POM, nanti Badan POM akan menilai tidak turun ke lapangan, akan menilai setelah ini oke, dari hasil ujinya juga baik, tidak mengandung bahan berbahaya, maka dikeluarkan notifikasi kosmetik. Sebenarnya sangat simpel. Nah, cuman kadang-kadang memang pelaku usaha itu ya punya banyak alasan ya, bagaimana dia tidak akan mengajukan izin produknya tadi dengan mahal, dengan lama, dan sebagainya ya. Nah, ini selalu kami gaungkan juga ke pelaku usaha, termasuk juga kami memberikan sosialisasi bukan hanya ke masyarakat pelaku usaha ya, termasuk juga ibu-ibu PKK dan sebagainya, kita beri informasi. Nah ini salah satunya juga kami ke dunia pendidikan ya. Beberapa selain unsur ya, kami juga pernah memberikan seperti ini ya di beberapa kampus. Kan bagaimana sosialisasi obat dan makanan, bagaimana masyarakat itu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari obat makanan. Nah, makanya masyarakat yang ingin membeli ya di online, kami tidak melarang, tapi tolong hati-hati karena kita tidak bisa langsung melihat produknya kan gitu. Jadi di online itu kan kita hanya melihat gambarnya, melihat testimoninya bahkan gitu ya. Padahal secara aturan kalau menjual obat dan makanan itu tidak boleh pakai testimoni ya. Itu biasanya di online ada testimoni, oh menggunakan ini nanti bisa cantik ya, menggunakan pemutih bisa putih ya, padahal orangnya hitam, kan sulit itu ya. Kalau kita melihat di gambar itu kan gambarnya cantik-cantik ya, memang orangnya cantik meskipun nggak pakai kosmetik itu. Nah, kita pengen seperti itu. Nah, ini ya kadang-kadang masyarakat itu hanya melihat pokoknya pengen putih, pengen cantik tanpa melihat apakah itu mengandung bahan berbahaya atau tidak gitu ya.
Nah, salah satunya untuk apa ya, menjaga jangan sampai kita itu terbohongi dengan produk itu ternyata mengandung bahan berbahaya, salah satunya adalah dengan melihat registrasinya, izin edarnya, ya, termasuk kosmetik, ya. Jadi kita tanya betul tadi Mbak Dita menanyakan sudah terdaftar atau belum, tanyakan. Kalau belum, hati-hati, hati-hati. Karena dengan belum adanya nomor izin edar, itu artinya pemerintah belum menjamin, ya, belum menjamin keamanan terhadap produk itu. Kalau sudah ada nomor izin edarnya, minimal pada saat dia mengajukan izin edar, itu pemerintah sudah menjamin itu aman begitu ya. Meskipun nanti dalam perjalanannya kadang-kadang ya, pertama sudah dapat izin edar, oh setelah sekian lama dia mengedarkan ternyata ditambahi bisa juga. Nah, makanya kami lakukan juga pengawasan dalam bentuk sampling dan pengujian tadi ya, begitu. Jadi untuk sosialisasi juga sudah kami lakukan sering mungkin ya kepada masyarakat baik secara online maupun offline. Kemudian pengawasan online juga kami lakukan, bahkan kami sudah bekerja sama dengan Kemenkominfo ya, Kementerian Kominfo untuk meng-take down beberapa web yang memang menjual produk-produk yang tidak benar gitu ya. Tetapi ya kita tahulah, kita tutup 1, tumbuh 10 kan gitu. Kita tutup 10, tumbuh 100. Ya gampang sekali kan membuat web. Tapi tetap kita lakukan. Bahkan di tahun 2020 kemarin itu sudah ribuan web yang kita tutup ya, kita tutup. Ya web-web yang jual-jual kayak gitu tadi, ya nggak benar. Bahkan ada yang web jual psikotropik, jual obat keras, itu juga kan. Tetapi ya itu kita tutup 1, tahu-tahu dia pakai nomor lain, pakai nama lain, muncul lagi dan sebagainya. Kalau untuk proses sampai penindakan sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa mereka yang menjual secara online, kemudian dengan tim intelijen kami melakukan intelijen, melakukan pengawasan, ada beberapa yang sampai ketangkap dan sampai proses ke pengadilan. Ya, begitu ya Mbak Dita. Ada lagi yang lain? Izin Mbak Belia? Iya, saya Belia izin bertanya Pak, Ya. terkait tadi yang Bapak jelaskan terkait budaya organisasi Pak, di bidang di bagian yang profesionalisme. Tadi kan disebutkan bahwa keluarganya itu masih diizinkan ya Pak untuk bekerja Ya. di instansi di ranah Ya. pengawasannya. Namun kalau kasusnya itu pasangannya seperti suami atau istrinya itu kan hubungannya sangat erat ya Pak ya. Apakah selain dari surat yang telah Bapak jelaskan tadi, apakah ada tindak lanjut lain Pak untuk tetap menjaga profesionalisme dari anggota BPOM sendiri? Ataukah mungkin suratnya ini ada semacam periode waktu tertentu untuk diperbarui lagi gitu Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Belia. Jadi masalah profesionalisme ya, memang di aturan kami untuk yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan tidak bisa bekerja di lain tempat yang masih ada hubungannya dengan pengawasan Badan POM. Tapi untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, ya, untuk orang tua, anak gitu, masih bisa. Tetapi yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak ada konflik kepentingan di situ. Dan itu dibuat tiap tahun. Ya, tiap setahun kami selalu mengirimkan surat pernyataan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak ditempatkan di bidang yang ada hubungannya. Misalnya dia sebagai pengawas, tidak ditempatkan di situ. Karena ada suami, ada istri yang bekerja katakanlah di apotek ya. Dia tidak ditempatkan di bidang pengawasan karena dia nanti akan melakukan pengawasan kan? Tidak ditempatkan di situ. Jadi ditempatkan di unit yang lain. Nah, itu salah satu untuk menjaga profesionalisme. Oke ya. Baik, mungkin kita lanjut ke apa? Yang kedua ya. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut ya. Baik, untuk yang kedua, saya akan sharekan ya. Kelihatan ya?
Yang kedua akan saya sampaikan peran Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan. Ya. Apa peran dalam Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan? Sebelum ke sana saya akan menyampaikan mengenai multisektor pengawasan obat dan makanan. Jadi dari farming system, ya dari bahan baku pertanian, peternakan dan sebagainya, sampai ke konsumen melalui produsen, melalui distributor dan sebagainya, itu dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali kementerian atau lembaga, bahkan hampir semua itu punya peran untuk pengawasan obat dan makanan. Kenapa? Ya, obat dan makanan itu kan merupakan kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan kita bersama. Nah, maka ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Supaya apa? Masyarakat tidak teracuni, masyarakat aman mengkonsumsi dan sebagainya. Ya. Pertama, dari farming system, dari Kementerian Pertanian, Kemenkes itu sudah turun melihat bahan-bahan yang digunakan itu aman atau tidak. Setelah oke, nanti masuk ke produksi. Nah, di situ juga ada Pemda, ada Perindak ya, untuk mengeluarkan cara produksi yang baik. Kemudian ada Kemendak ya. Ada juga Badan POM di situ sudah melakukan pengawasan. Kemudian setelah produk itu jadi didistribusikan oleh distributor, itu juga ada beberapa pengawasan juga, termasuk Badan POM, Dinas Kesehatan juga masuk dan sebagainya. Sampai ke konsumen. Sampai konsumen pun itu YLKI, masyarakat juga melakukan pengawasan. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak, katakanlah tidak sesuai, melanggar aturan, kepolisian, kejaksaan juga bisa masuk. Nah, jadi kita lihat semua bahwa kadang-kadang ada polisi yang datang ke apotek, nanyain apakah menjual obat keras tanpa resep dokter dan sebagainya ya. Jadi semua lintas sektor itu mengawasi. Belum nanti kalau misalnya tadi untuk men-take down suatu web ya, Kominfo itu masuk karena mereka yang bisa ya. Kemudian ada Kemendagri. Jadi di kami ada tim pengawasan dan pembinaan obat dan makanan, itu Kemendagri yang mengeluarkan surat surat perintahnya kepada para bupati, para gubernur, dan diteruskan ke jajarannya untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Ya. Kemudian ada DPR juga, ya DPR juga melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Jadi semua lintas sektor, termasuk di sini perguruan tinggi, LSM, media itu juga melakukan pengawasan. Ya, jadi sekali lagi untuk pengawasan obat dan makanan itu multisektor. Semua instansi itu punya kepentingan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Ya, belum nanti pelaku usaha, belum masyarakat itu sendiri kan gitu. Nah, tujuan pengawasan obat dan makanan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional, kosmetik, ya, termasuk juga suplemen kesehatan, pangan yang intinya adalah 3. Produk itu harus aman, bermutu, bermanfaat. Nah, itu tugas Badan POM. Apakah pangan itu aman? Apakah pangan itu bermutu atau bermanfaat? Itu tugas Badan POM. Nah, kenapa Pak kok ada yang mengandung babi diberikan izin kan gitu ya? Ada pertanyaan masyarakat. Kalau selama itu aman, selama itu bermutu dan bermanfaat, ya, akan dikeluarkan oleh Badan POM izinnya. Jadi kami tidak membedakan apakah itu makanan yang mengandung babi atau tidak. Nah, tapi nanti ada instansi lain yang melakukan pengawasan apakah itu halal atau tidak begitu ya. Jadi masalah halal atau tidak itu bukan di Badan POM, tapi Badan POM lebih ke Toyib. Nah, kalau di Kementerian Agama, MUI itu di halalnya. Nah, makanan kan ada 2, harus 2 terpenuhi. Halalan dan Toyib kan tentu ya. Nah, halalnya ada di mereka, Toyibnya ada di Badan POM. Kemudian sasaran strategis.
Ya, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, kemudian meningkatnya kemandirian pelaku usaha, meningkatnya kualitas kapasitas kemuliaan Badan POM. Jadi sasaran Badan POM adalah salah satu yang paling penting adalah meningkatkan pelaku usaha untuk bisa berproduksi produk-produk yang baik. Ya, itu salah satu tugas dari Badan POM. Kemudian pengawasan obat, ya, kalau saya bicara masalah pengawasan obat, ya, obat itu dalam arti di sini adalah obat tradisional, kemudian kosmetik, suplemen kesehatan itu masuk dalam artian tanda kutip ya obat begitu. Nah, objek pengawasannya banyak sekali. Ada sarana produksi. Sarana produksi itu bisa sarana produksi obat, bisa sarana produksi obat tradisional, bisa sarana produksi kosmetik gitu ya. Itu kami awasi. Termasuk juga sarana distribusi. Kemudian sarana pelayanan kefarmasian, gudang farmasi, instalasi farmasi kesehatan, rumah sakit, klinik, apotek, toko obat, PBF, eksportir maupun importir juga kami lakukan pengawasan. Nah, termasuk juga di situ adalah iklan dan penandaannya. Nah, jadi ada diketahui bahwa untuk mengajukan suatu produk, mereka kan biasanya kalau mau jual kan ada iklannya dan penandaannya ya, ada iklannya lah, terutama misalnya di televisi, iklan produk A ya, itu kan ada iklannya. Nah, itu dinilai oleh Badan POM. Jadi dengan kata lain, iklan-iklan yang sudah ada di televisi itu sudah ada izinnya dari Badan POM. Yang kedua, kami juga lakukan pengawasan. Maka kalau misalnya yang diiklankan itu tidak sesuai yang waktu diajukan izin, maka akan kami lakukan pencabutan iklan. Ya, jadi ada mungkin masyarakat yang bisa melapor ya, oh bahwa iklan ini senonoh, tidak senonoh lah begitu ya, agak tidak sesuai dengan adat istiadat ketimuran. Itu bisa melaporkan ke Badan POM. Kami nanti akan melakukan evaluasi lagi, apakah itu sesuai dengan izin yang sudah diberikan oleh Badan POM atau tidak. Kalau tidak, maka iklan itu akan dicabut. Nah, itu bentuk pengawasan iklan dan pendanaan oleh Badan POM. Kemudian, sistem pengawasan obat makanan yang tadi ya, prinsipnya ada dua, pre-market dan post-market. Pre-market itu adalah pengawasan penerapan cara produksi yang baik. Baik cara produksi obat yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, dan sebagainya ya. Kemudian penilaian keamanan, khasiat, dan mutu obat sebelum beredar. Jadi sebelum beredar, sebelum dia mengajukan izin edar, itu juga diawasi oleh Badan POM. Ya, diawasi oleh Badan POM. Nanti diawasi apakah ini memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan izin. Nah, itu bentuk pengawasan pre-market. Nah, setelah izin itu produk itu mendapatkan izin edar, maka setelah produk itu diedarkan, dilakukan juga pengawasan lagi oleh Badan POM. Nah, namanya adalah pengawasan post-market. Bentuknya apa? Yaitu melakukan pengawasan inspeksi sarana, ke produksi, distribusi, pelayanan, dan sebagainya. Kemudian pengawasan terhadap produknya dengan cara sampling dan pengujian. Ya. Kemudian dengan cara pengawasan aspek keamanan obat beredar ya. Jadi kalau misalnya ada yang katakanlah ada efek samping obat, itu silakan laporkan ke Badan POM, nanti akan dilakukan evaluasi lagi. Kemudian pengawasan terhadap iklan dan penandaan tadi. Itu pengawasan post market. Jadi pengawasan itu pada intinya dua, sebelum produk itu beredar, itu namanya pre-market, dan setelah produk itu beredar. Nah, ini ya lebih jelasnya seperti ini. Jadi sistem pengawasan obat di Badan POM itu ada Research and Development Product ya, jadi penelitian, kemudian registrasi, itu semua diawasi oleh Badan POM. Nah, seperti ini vaksin ini ya, sebelum dikeluarkan izinnya, uji praklinis, uji klinis 1, klinis 2, klinis 3 ya, itu semua diawasi oleh Badan POM. Nah, itu pengawasan secara pre-market. Nah, kalau sudah lolos, kemudian diberikan izin edarnya, maka produk tersebut diproduksi dan diedarkan. Nah, itu kami juga lakukan pengawasan dengan namanya post market ya. Pengawasannya bisa di industri farmasi, bisa di PBF-nya, bisa di apoteknya ya, termasuk di importir maupun eksportir. Nah, di pusat ada Direktorat Pengawasan Produk
dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi. Mohon izin saya nerima telepon sebentar ya. Ini agak penting. Dari Semarang, dari Bali. Coba nanti ini Bu, ya, saya belum tahu ini. Nanti saya tanyakan dulu. Bisa informasi ke ya. Ya, mohon maaf. Saya lanjut ya. Jadi inilah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM, yaitu pengawasan post market dan pre-market dan post market. Nah ini secara gambaran secara menyeluruh ya. Jadi pengawasan pre-market control ya itu di posisi awal sebelum produk itu mendapatkan nomor izin edar ya. Ada pengawasan di tempat produksi. Kemudian juga di fasilitas produksinya. Jadi pabriknya itu juga kita lihat apakah itu memang bersih atau tidak sesuai dengan cara produksi obat yang baik dan sebagainya. Ya. Termasuk juga kita akan memberikan sertifikat GMP. Kalau misalnya memang sudah sesuai. Nah, setelah produk itu mendapatkan izin edar, maka didistribusikan, ya, di sini didistribusikan, kemudian ke apotek, ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini ada pengawasan namanya pengawasan post market, ya. Pengawasan post market itu banyak objek yang kita lihat, yaitu inspeksi fasilitas produksi dan distribusinya, ya. Meskipun sudah beredar, maka kita juga kadang-kadang melihat tempat produksinya. Jadi pengawasan di produksi itu bukan hanya dalam rangka pre-market aja, jadi kita juga melihat produksi tempat produksi itu setelah produk itu beredar, itu kita juga lihat. Kemudian sampling dan uji, iklannya juga kita lakukan pengawasan. Ya. Nah, semua itu adalah untuk apa? Agar konsumen itu aman, ya, mengkonsumsi produk-produk yang dia konsumsi. Nah, jadi sangat mulia sekali kan pengawasan obat makanan ini yang kita lakukan ya, yang dilakukan oleh semuanya ini untuk apa? Supaya kita ini semua itu aman mengkonsumsi produk-produk yang kita makan atau kita konsumsi ya. Nah, sesuai dengan visi Badan POM bahwa obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong ya. Itu sesuai dengan visi Badan POM. Nah, kalau kita lihat regulasi pengawasan peredaran obat ya, banyak sekali regulasi yang mengatur, bahkan dari aturan PP yang masih tahun 1998 itu masih berlaku ya. Ini kayaknya saya mendengar mau direvisi karena sudah lama sekali ini. Itu juga di sana diatur mengenai peredaran, yaitu penyaluran dan penyerahan yang harus memperhatikan pemeliharaan mutu. Ya, kembali lagi pemeliharaan mutu itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, penyaluran dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin. Nah, jadi kalau badan usaha atau sarana tidak memiliki izin ya nggak punya hak dia untuk melakukan penyaluran. Kemudian penyerahan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Ya, biasanya di apotek, di rumah sakit ya. Jadi tidak sembarang orang melakukan kegiatan penyerahan. Nah, di PP 51 ini lebih jelas lagi, pekerjaan kefarmasian namanya itu. Ya, nanti ini menjadi payung hukum adik-adik semua, nanti kalau sudah sebagai apoteker ya. Pekerjaan kefarmasian ini harus dipegang ini aturan ini. Apa itu pekerjaan kefarmasian? Yaitu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu, ya, pengendalian mutu. Ingat, pengendalian mutu. Jadi mutunya harus tetap terkendali.
Sediaan farmasi, kemudian juga pengamanan, pengadaan, penyimpanan, atau pendistribusian, penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat tradisional. Nah, ini tugas apoteker ini ya. Jadi tugas apoteker itu banyak sekali ya, sesuai dengan PP 51 untuk melakukan pekerjaan farmasian. Kemudian mengenai apotek pun juga sudah diatur regulasi pengawasan obat makanan ini. Mengenai yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2017. Apotek itu apa? Adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Ya, bukan oleh yang lain, tapi oleh apoteker. Ya, ini sudah diatur juga. Bagaimana apoteker nanti berkiprah ya untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Kemudian Permenkes 72, 73, 74 itu juga sudah ada tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, itu yang 72, standar pelayanan di apotek itu 73, standar pelayanan di puskesmas itu 74. Ya. Nah, intinya adalah pelayanan kefarmasian itu meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan, itu yang kita berikan adalah produk yang bermutu, yang bermanfaat bagi pasien. Ya, itu diatur di Permenkes. Kemudian Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang bidan. Nah, kalau bidan ini mungkin nggak nyambung juga di teman-teman apoteker. Tapi di sini diatur perolehan sumber vaksin pilihan oleh dokter dan kewenangan pengolahan oleh bidan. Ini apa untuk Permenkes 12 2017 ini memang mengatur bagaimana bidan melakukan pekerjaan kebidanannya. Kemudian pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Ini objek pengawasannya sama. Ya, sarana OT, sarana kosmetik, suplemen kesehatan. Distribusinya juga kita awasi. Toko jamu, kemudian toko kosmetik juga kita awasi, salon kecantikan, klinik kecantikan juga kami awasi, depot jamu, termasuk yang online, itu juga kami lakukan pengawasan. Dan tidak ketinggalan juga pengawasan iklan dan penandaan, itu juga kami lakukan pengawasan. Ya. Kemudian tadi ya, jadi pengawasan secara full spektrum ya, dan POM itu menyeluruh dari pengawasan pre-market, evaluasi registrasinya, sampai pengawasan post-market. Jadi saya ulang-ulang lagi karena memang betul-betul pengawasan obat makanan itu kalau tidak dilakukan secara menyeluruh, nanti hasil produk yang kita dapatkan tidak akan sebaik seperti ini, ya. Nah, makanya pengawasan itu tetap harus kita lakukan secara menyeluruh, baik dari bahan baku, asal bahan baku itu setelah masuk produk jadi, diproduksi, kemudian diedarkan melalui distributor dan sebagainya, sampai ke masyarakat, itu harus selalu dilakukan pengawasan. Kemudian ini hampir sama juga ya tadi, bahwa sistem pengawasan produk termasuk obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, itu pengawasan juga pre-market, post-market oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh pelaku usaha. Ya. Jadi jangan sampai salah satu ini tidak mengawasi. Misalnya ini, pelaku usaha tidak melakukan pengawasan terhadap produk yang dia produksi. Ya. Udah pokoknya dia melakukan produksi, pokoknya yang penting badi oke gitu ya, laku keras, untungnya banyak, tanpa mengindahkan bahan apa yang dia tambahkan, misalnya gitu ya. Bisa dia tambahkan formalin atau borak dan sebagainya, pokoknya laku lah gitu. Nah, nanti kalau itu kejadian, maka apa yang terjadi? Produk itu tidak aman, tidak bermutu, ya. Maka dalam hal ini pelaku usaha pun juga harus melakukan pengawasan terhadap produk yang dia produksi. Apalagi pemerintah, ya. Pemerintah harus melakukan pengawasan ke tempat usahanya, kemudian harus melakukan pengawasan produknya dengan cara sampling dan uji, harus melakukan pengawasan iklannya supaya tidak menyesatkan masyarakat, ya.
dan sebagainya. Termasuk juga kita menerima efek samping informasi, misalnya ada masyarakat mengkonsumsi suatu produk, kemudian terjadi efek samping dan sebagainya. Kami juga membuka layanan untuk menerima aduan tersebut. Nanti dari aduan itu kami akan evaluasi produk ini, apakah memang masih bisa diedarkan atau tidak. Jadi ada beberapa hal contoh lah, beberapa waktu yang lalu, mungkin adik-adik juga tahu ya, ada produk misalnya PPA ya, penil propanol amin, yang dulu di dalam satu obat itu kan bisa mengandung 25 sampai 50 kalau tidak salah ya. Itu kan boleh, bisa. Nah, setelah dalam perjalanannya ternyata ada efek-efek yang tidak diinginkan, akhirnya setelah dianalisa dan sebagainya, maka sekarang maksimal untuk PPA kalau tidak salah itu maksimal hanya 15 mg dalam satu dosis. Nah, itu salah satu contoh bentuk pengawasan kami dalam hal kami juga menerima monitoring terhadap efek-efek samping obat dan sebagainya. Ada beberapa obat yang dulu boleh, sekarang akhirnya nggak boleh beredar juga ada. Seperti apa? Misalnya seperti OOT ya, obat tertentu ya. Katakanlah seperti dextromethorphan. Nah, dulu kan boleh dalam tunggal ya. Apa saya ingat itu obatnya Pak Romilar apa ya. Itu kan dulu mengandung dextromethorphan HBr yang tunggal. Nah, sekarang kan nggak boleh. Harus kalau misalnya ada itu ya harus dalam campuran. Dan jumlahnya juga kecil, nggak sebesar kalau misalnya tunggal. Nah, itu salah satu juga pengawasan kami untuk supaya masyarakat tetap terlindungi. Kemudian pengawasan pangan olahan. Sama juga, objek pengawasannya sarana produksi, distribusi, ya, termasuk pasar tradisional, kemudian jajanan anak sekolah, itu juga kami lakukan pengawasan. Ke kantin-kantinnya kami lihat bagaimana dia menjual pangan-pangan terhadap anak didik ya yang sekolah di situ. Termasuk juga penjual-penjual yang di pinggir-pinggir pagar sekolah itu. Itu kami dalam waktu-waktu tertentu datang ke sekolah pada saat ramai ya. Di situ ada penjual-penjual jajanan, kami langsung uji di tempat. Kalau misalnya ditemukan bahan-bahan yang berbahaya, nanti akan kami tindak lanjuti kepada penjualnya itu. Ya, tentunya tidak boleh menambahkan bahan-bahan yang berbahaya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Pangan, ya nomor 18 tahun 2018 tentang pangan, bahwa definisi keamanan pangan adalah pencegahan cemaran biologis, kimia, dan fisik. Ya, jadi pangan aman itu salah satunya adalah terhindar dari cemaran biologis. Cemaran biologis itu apa? Misalnya ada bakterinya, sudah basi ya, atau diproses dengan cara yang tidak hygiene, ya, maka mengandung bakteri. Nah, itu cemaran biologis. Kemudian cemaran kimia apa? Misalnya ditambahi formalin, ditambahi boraks, itu nggak boleh. Kemudian cemaran fisik. Nah, misalnya karena ngolahnya tidak benar, ngolahnya tidak hygiene, ya, sanitasinya juga jelek, akhirnya kecampur. Misalnya pernah kan kita makan ya, di situ ada kecampuran apa? Staples gitu. Kadang-kadang rambut gitu ya, nyampur di situ. Ada kerikil kecil. Nah, itu tidak aman sesuai dengan Undang-Undang Pangan ya. Harus terhindar dari cemaran itu. Kemudian yang kedua, selain yang tadi cemaran biologis, kimia, dan fisik, maka yang dikatakan aman itu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Ya, termasuk salah satu harus halal lah, begitu bagi umat tertentu ya, misalnya umat Muslim ya harus halal, tidak boleh mengandung babi dan sebagainya. Nah, itu definisi keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pangan. Ya. Kemudian di pasal 68 ayat 1, pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Ya, tadi ya. Jadi dari bahan baku sudah kita awasi, kemudian nanti proses pembersihannya, pencucian dan sebagainya sampai menjadi produk
yang diproduksi kita juga awasi. Setelah diproduksi nanti menjadi produk jadi, diedarkan juga kita awasi sampai nanti ke masyarakat, ya. Itu diawasi semua, dilakukan pengawasan secara terpadu. Nah, ini sama ya sebenarnya pengawasan pangan ya. Jadi pre-market sebelum diedarkan dan post-market, dan di sini juga beberapa lintas sektor terkait berkepentingan dalam hal pengawasan. Jadi kalau misalnya seperti cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, ini bukan Badan POM. Meskipun Badan POM juga bisa diajak oleh mereka, Departemen dari Pertanian atau KKP ya, Kelautan dan Perikanan itu bisa ngajak Badan POM untuk sama-sama. Tapi domainnya atau tanggung jawab penuhnya sebenarnya ada di mereka. Karena mereka yang tahu cara budidaya yang baik itu bagaimana, cara produksi pangan segar yang baik itu bagaimana. Jadi bagaimana cara mengolah ikan setelah dipanen atau dipancing ya, supaya dia segar, supaya dia aman itu bagaimana, itu mereka yang tahu. Ya. Nah, ada juga pangan segar kan ada yang tidak ada yang diolah, ada yang langsung dikonsumsi ya. Jadi misalnya seperti buah-buahan, itu pangan segar yang langsung dikonsumsi. Kemudian pangan yang misalnya sayur-sayuran itu kan perlu diolah. Nah, itu semua diawasi ya. Kemudian setelah menjadi pangan, didistribusikan menjadi pangan olahan, ada juga menjadi pangan siap saji seperti di restoran dan sebagainya. Itu semua diawasi. Ada Departemen Kesehatan yang masuk. Ada Badan POM yang ikut juga melakukan pengawasan. Sampai nanti ke konsumen itu diharapkan produknya aman gitu ya. Nah, persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, ya, itu bahwa bahan tambahan pangan, persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan itu adalah persyaratan sanitasi pertama. Ya, sanitasi harus bagus. Nah, ini kadang-kadang industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga itu permasalahannya di sini. Ya, hygiene sanitasi itu masih kurang, ya, masih kurang. Maka perlu kita lakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pangan-pangan industri rumah tangga. Kemudian bahan tambahan pangan. Nah, ini kadang-kadang ada bahan tambahan pangan yang ditambahkan melebihi batas. Jadi dalam mengolah pangan itu boleh ditambahkan bahan tambahan pangan. Apa itu? Misalnya pengawet, misalnya pemanis, ya, pewarna, itu boleh. Ada bahan-bahan yang boleh ditambahkan ya. Tapi ada batasnya. Jadi tidak semua bahan tambahan pangan itu ditambahkan sautile dewe gitu, enggak ya. Ada batasnya. Jadi misalnya katakanlah natrium benzoat kalau misalnya natrium bisulfit misalnya ya sebagai pengawet di gula itu maksimal 40 ppm kalau tidak salah ya. Tidak boleh melebihi itu. Ya, nanti kalau melebihi ya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kemasan pangan. Ya, kemasan pangan juga harus diperhatikan. Jangan misalnya jual ikan ya sering ya kalau di pasar tuh jual ikan yang basah itu pakai dibungkus kertas koran ya. Nggak boleh. Karena kertas koran itu kan ada tinta yang berbahaya yang akan mencemari makanan. Ada beli diwadahi tas kresek hitam juga nggak boleh. Harus diperhatikan juga kemasan pangan. Apalagi yang nempel di pangan tersebut. Kemudian pelabelan dan iklan pangan itu juga ada persyaratannya, ya, tidak boleh misalnya membodohi masyarakat. Ya. Misalnya ini obat bisa untuk hipertensi, bisa untuk hipotensi. Wah, ini obat apa ini? Bingung obatnya itu. Ya, itu tidak boleh. Jadi jelas dan tidak boleh membohongi. Itu iklan pangan, pangan ya. Misalnya tadi saya contohkan iklan obat. Kemudian cemaran pangan, ya juga harus dilihat. Jangan sampai terjadi cemaran tadi, cemaran fisik, biologi maupun cemaran kimia. Kemudian pangan hasil rekayasa genetika, juga itu ada aturannya ya. Kemudian pangan yang diradiasi, itu ada aturan, ada aturannya. Kemudian untuk pengawasan, tadi ya kembali lagi,
pencegahan sebelum peredaran ya dengan cara pre-market ya, registrasi sarana produksi, IRTP juga, kemudian izin edarnya ya kita lihat, kemudian surat ekspor impor ya, SKI, SKE, kemudian pengakuan terhadap jaminan keamanan pangan mutu yang diberikan melalui sertifikasi. Nah, setelah pengawasan pre-market juga ada pengawasan post-market. Nanti kalau ada temuan sampai sanksi administrasi, sampai pidana ya dan sebagainya itu juga bentuk pengawasan-pengawasan yang kita lakukan. Kemudian selain pengawasan, kami juga melakukan pembinaan. Ya, pembinaannya terhadap macam-macam, ada pelaku usaha, ada pengawas pangan, ada penyuluh keamanan pangan dan sebagainya. Itu kami juga melakukan pembinaan. Oke. Kemudian pengawasan pre-market kembali lagi ya. Jadi intinya pengawasan pre-market adalah pengawasan produk yang sebelum mendapatkan izin edar. Ya. Kemudian pengawasan post-market adalah pengawasan setelah mendapatkan izin edar. Intinya itu. Nah, itu ya adik sekalian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari yang saya sampaikan ini masih ada yang perlu diklarifikasi atau ada yang belum jelas. Silakan. Waktu kita sebenarnya sudah melebihi ya, jam 10.40 kalau tidak salah jadwalnya ya. Ini sudah 10.45. Tapi silakan kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, silakan teman-teman, adik-adik bisa menyampaikannya. Kalau tidak ada, maka terima kasih. Ini adik-adik semua sudah menyimak apa yang kami sampaikan dan semoga ada gambaran bagaimana Badan POM, apa sih Badan POM, itu makanan apa sih gitu ya. Ini bagaimana Badan POM. Saya berharap juga nanti adik-adik juga bisa bergabung ya menjadi anggota Badan POM, menjadi ASN supaya bisa membantu atau memberikan pengawasan obat dan makanan yang lebih baik lagi. Demikian mungkin kalau tidak ada pertanyaan dan karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Amel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Saya akhiri Zoom kali ini. Terima kasih.